kita kembali ke topik kita mengenai keuangan. Anda di sini ingin kaya nggak? Ayo jujur. No. Jawabnya ragu-ragu gitu ya. Mau. Mau, oke? Mau ya? Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, bolehkah orang Kristen kaya? Boleh. Wah, yakin banget ya. Luar biasa dengan di sini. Memang benar-benar transfer dari Pak Bahtiar nih. Semangatnya itu. Oke. Kita harus paham dulu dong mengenai konteks Alkitabiahnya seperti apa sih. Boleh nggak sih kaya? Kan seperti itu. Baru kita berangkat ke lain-lain nih. Kalau udah nggak boleh ya jangan. Nah sekarang kira-kira apa yang mendukung untuk itu? Nah ini sekarang ada contoh. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh. Terjatuh berarti apa sih? Tidak disengaja. Pada prinsipnya orang yang mau kaya, dia nggak mau terjatuh, cuma nggak tahu kenapa akhirnya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa mencelakakan yang meninggalkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kayaknya sih sebetulnya nggak apa-apa, cuma jangan jatuh. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi yang berdosa bukan uangnya, cinta uangnya. Dan cinta uang ini yang menyebabkan, mencelakakan, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kenapa cinta uang? Sebab memburu uang. Jadi uangnya diburu. Akhirnya menyimpan iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Berkat kaya itu dari Tuhan, dan Tuhan di dalam memberikan berkatnya dalam bentuk kekayaan nggak ada duka. Jadi kalau kita kaya ternyata kita menjadi sakit, hubungan keluarga menjadi terganggu, itu bukan berkat dari Tuhan mestinya. Karena berkat dari Tuhan nggak ada duka. Tapi engkau hai manusia, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembut. Jadi sekali lagi, jangan kejar uangnya, kejarnya ini. Dan kalau nanti ini sudah Anda dapatkan, uangnya datang. Jangan dibalik. Dan biasanya kalau orang kejar ini dulu, maka dia nggak akan jatuh ke dalam hal yang namanya cinta uang. Cinta dengan suka itu beda ya. Cinta tuh kayaknya kalau nggak ada hampa. Waduh. Kalau suka, ya udah. Ya kalau ada dimakan, misalkan contoh makanan, ya kalau nggak ada ya udah. Nah ini ayat-ayat pendukungnya, saya nggak terlalu bahas semua karena waktu. Salah satu saja ya. Ternyata di Alkitab, di firman Tuhan, saya menemukan ini baru sebagian bahwa yang namanya kaya itu boleh. Ada tapinya. Di sini jelas. Amsal menyatakan tangan yang lapar miskin, tetapi orang rajin menjadi kaya. Berarti boleh dong. Dan kalau kita bicara Raja Salomo, kaya nggak? Kaya. Terlepas dari kelemahannya, tetapi dia kaya. Kaya dengan apa? Kaya dengan materi, uang, hikmat. Dan terkenal itu Amsal Salomo ini. Karena banyak sekali hal-hal baik yang merupakan sebuah nasihat untuk kita menghadapi situasi dunia yang tidak kondusif ke depan menjadi pegangan kita. Dan konteksnya sampai dengan sekarang up to date. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Oke, jadi kaya itu boleh, punya uang itu boleh. Sekarang sedikit joke nih. Saya suka uang, kamu suka uang, semua kita suka uang, tapi uang suka habis.
Uang suka kabur. Betul ya? Saya suka uang, bukan cinta ya. Beda. Suka. Kenapa? Karena kita semua perlu uang. Dan sekali lagi uang itu netral. Sama seperti internet. Di tangan siapa? Dia netral dong. Buat yang orang punya hikmat, menjadi sumber informasi. Apapun itu sekarang tanya Bang Google, betul kan? Tetapi di tangan orang yang kurang berhikmat, akhirnya di internet dipakai buat apa? Lihat situs porno dan lain sebagainya misalkan. Nah itu makanya dia netral, termasuk uang itu. Cuma uang suka habis. Uang seperti nggak suka kita, betul ya? Suka habis dia. Carinya susah, buangnya gampang. Di dalam dunia apapun seperti itu, termasuk saya di dalam dunia trading. Carinya sulit, tapi lolos cepat. Makanya kita perlu hikmat. Kenapa uang suka habis? Tahu kenapa? Karena Anda mengejar uang. Itu. Jadi ilustrasinya, kalau Anda mancing, Anda kejar ikan nggak? Enggak dong. Ikan suruh datang ke kita. Dengan apa? Kasih umpan. Nanti kita belajar apa yang menyebabkan uang datang ke kita. Saya nggak menyampaikan enggak diupayakan ya, tetap diupayakan gitu loh. Tapi jangan dikejar-kejar. Artinya di dalam kita bekerja, di dalam kita berbisnis, berikanlah yang terbaik. Uang datang kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Setuju? Ya berarti apanya dulu yang dikejar. Jangan uangnya dulu. Kita pancing itu uang supaya datang. Kira-kira caranya gimana? Ingat, sumber dari segala sumber adalah Tuhan kita, setuju? Yes, amin. Dan sumber kekayaan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kekayaan tidak hanya berbentuk uang, hikmat, kebijaksanaan. Jadi hikmat itu salah satu hal yang menjadi sumber, magnet. Ada 3. Pertama, iman. Ini kita singkat dulu. Kedua, hikmat, wisdom. Ketiga apa sih? Kasih. Jadi kita bahas nomor 1, faith. Apa itu iman? Sebagai salah satu sumber kekayaan atau uang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi iman itu sebetulnya gampangnya apa sih? Kepercayaan, setuju? Itu iman. Di dalam kita mencari dan mengelola uang, kita harus punya kepercayaan yang benar. Jadi imannya dulu. Implementasinya itu hikmat. SOP-nya itu hikmat. Tapi dasar latar belakang itu iman. Faith. Bagaimana iman kita terhadap yang namanya uang? Dan ada sedikit joke mengenai iman. Ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti maaf. Tentu. Maaf. Tetapi ketika kamu kaya dan sudah sukses, mohon maaf lagi, kentutmu terdengar sangat bijak dan sangat bermotivasi bagi orang lain. Betul kan? Ini siapa yang ngomong? Ada tahu? Jack Ma. Jack Ma yang ngomong. Dan itu realitanya di kehidupan kita. Sehingga Jack Ma menyatakan jangan miskin. Tapi saya melihat ini konteksnya lain. Harusnya yang namanya iman, Bapak Ibu sekalian, siapapun yang menyatakan itu adalah sebuah kebenaran. Dan harus kita
amini dan harus kita lakukan. Setuju nggak? Iya. Jadi kalau yang bicara di mimbar ini orang nggak benar sekalipun, tetapi kalau yang disatakan adalah sebuah kebenaran, Anda terima nggak? Mestinya begitu. Jadi iman atau kepercayaan itu terlepas dari figur yang menyampaikan. Dan saat ini orang mudah sekali terpengaruh dengan pencitraan-pencitraan dari dibolak-balik nih. Yang nggak benar tapi disampaikan oleh seorang influencer jadi benar. Kalau dia ngomong cari uang tuh gampang, duduk diam dapat duit dolar, wih, ikut. Kenapa? Yang ngomong pakai BMW, ngaku dari bisnis inilah dia dapat uang itu. Kita lupa akan apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Jadi maksud saya kembali lagi, kalau kita bicara iman, siapapun yang menyampaikan mau orang benar mau orang nggak benar, kita terima. Jangan terpengaruh dari siapa yang menyampaikan. Itu nggak fair, itu bukan iman. Tapi Pak, orang itu nggak benar, tapi dia ngomongnya, wah, sangat rohani banget. Itu urusan dia dengan Tuhannya gitu loh, bukan urusan kita. Setuju ya bapak-bapak, ibu-ibu yang mulai sekarang pola pikir kita harus dirubah. Wong yang diomongin benar, urusan dia tidak menghidupi apa yang dia sampaikan, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Sebaliknya dari situ juga kita melihat, mau orang ini kelihatannya kudus, tapi kalau udah ngomongnya nggak benar, maka jangan terima, tolak. Karena itu akan mempengaruhi pikiran kita. Itulah iman. Ini penting saya sampaikan supaya Bapak Ibu sekalian di dalam menerima sesuatu yang berkaitan dengan keuangan fair. Karena banyak sekali orang-orang yang terjebak melihat subjeknya, bukan apa yang disampaikan. Ini penting dan ilustrasi ini tepat. Kita patahkan anggapan Jack Ma. Kalau orang miskin mau ngomongin apa aja gak didengar, yang bagus-bagus pun gak didengar. Kalau orang kaya ngomong gak benar pun didengar. Kita patahkan.